Hai semuanya, nah di vlog kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Nah, yang berikutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Fungsi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, yang berikutnya yaitu tujuan investasi. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan dan perusahaan lain yang sejenis. Begitu juga untuk menjalin hubungan antar perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja itu investasi, manfaat investasi, dan apa saja faktor yang mempengaruhi laju investasi. Dan jenis investasi itu sendiri terdapat 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu jenis investasi berdasarkan asetnya, dan yang kedua jenis investasi berdasarkan pengaruhnya, dan yang ketiga jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, dan yang keempat adalah jenis investasi berdasarkan bentuknya. Jenis investasi berdasarkan asetnya yaitu penggolongan investasi dari segi aspek modal atau kekayaan. Dan jenis investasi berdasarkan asetnya itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu real asset dan financial asset. Real asset yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan lain sebagainya, sedangkan financial asset yaitu dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya yaitu investasi yang didasarkan pada suatu faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dari suatu kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu investasi autonomous dan investasi induced. Investasi autonomous yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif, contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Sedangkan investasi induced yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contoh investasi ini yaitu penghasilan transitori, yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja seperti bunga dan sebagainya. Ketiga, jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri. Dan yang terakhir, jenis investasi berdasarkan bentuknya ini merupakan investasi yang dilakukan pada suatu cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Contohnya seperti pada saham dan obligasi, sedangkan investasi langsung yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membeli total atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat investasi. Investasi itu sendiri bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang dan juga bisa mengungguli inflasi. Selain dari itu, juga investasi bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan, dan juga dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda.
Investasi banyak sekali manfaatnya untuk para pelaku bisnis dan perusahaan-perusahaan agar bisnis yang dijalankannya berkembang dan maju. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju investasi. Laju investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pertama, faktor nilai tukar, yang kedua, faktor tingkat suku bunga, yang ketiga, faktor inflasi, dan yang keempat adalah faktor infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesalonika Buruk Pranginangin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk investasi, macam-macam investasi, dan faktor-faktor penentu keberhasilan investasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk investasi. Bentuk investasi ada dua, yaitu bentuk investasi jangka panjang dan bentuk investasi jangka pendek. Nah, contoh bentuk investasi jangka panjang ada 4, yaitu yang pertama emas. Kenapa banyak sekali orang memilih emas sebagai bentuk investasi jangka panjang? Karena emas ini memiliki nilai dan harga yang tetap setiap tahunnya, serta tetap bertahan dalam keadaan apapun dan anti inflasi. Nah, yang kedua ada asuransi. Asuransi ini untuk memperkecil risiko kerusakan suatu benda atau barang. Nah, yang ketiga ada reksadana. Reksadana itu merupakan surat-surat berharga sebagai bukti klaim atau aset. Nah, yang keempat, ada tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini hampir sama seperti emas. Kenapa? Karena tanah dan bangunan ini memiliki nilai dan harga yang tetap setiap tahunnya. Nah, bentuk investasi jangka pendek ada 3, yaitu saham, dan yang kedua ada deposito, dan yang ketiga ada tabungan bank. Adapun macam-macam investasi yaitu properti, logam mulia, obligasi, deposito, reksadana, peer-to-peer lending, dan saham. Sementara faktor penentu keberhasilan investasi ada 4, yaitu yang pertama perkiraan keadaan perekonomian, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, dan yang keempat pendapatan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko investasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi resiko investasi. Di sini saya akan menjelaskan 2 resiko investasi saja. Yang pertama, finansial resiko. Finansial resiko ini yaitu sejauh mana perusahaan bergantung pada pembayaran eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasional yang sedang berlangsung. Yang kedua, country resiko, yaitu resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik. Nah, contohnya saat ini, di mana saat ini perekonomian kita masih turun dikarenakan pandemi COVID-19. Contohnya seperti ini. Saya pernah investasi di saham Antam. Waktu dulu 2017 saya investasi, saya membeli saham tersebut di harga 7.000 per lot. Saat itu 7.000 per lot itu kondisi harga sedang naik, tapi saya beli aja. Nah, terus di kemudian hari di tahun 2018 saham Antam ini naik lagi sekitaran 10.000 sampai 11.000, dulu mau hampir 12.000 per lotnya, hampir mau tembus segitulah. Nah, saya dulu pernah jual setengah saham saya di harga 11.000. Nah, terus di tahun 2019 ternyata turun lagi harganya sampai saat ini, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ya. Ini sekarang harganya sekitar 5.500 per lotnya. Nah, ini yang dimaksud dengan country resiko resiko investasi, di mana mental kita diuji, ya kan.
disitulah kita berpikir lagi untuk melepas saham kita atau tidak. Kalau saya untuk memilih tidak, karena kalau dilepas pun kerugian banyak, ya kan. Untuk meminimalisir kerugian, ya biarkan sajalah, karena mungkin semua ini kan akan berlalu ya pandeminya. Jadi saya berpikiran untuk terus berinvestasi. Nah, tapi jangan takut juga kalau kita mau berinvestasi. Apalagi kalau misal pemikiran kita, wah harus punya banyak uang nih gitu. Enggak, ternyata investasi itu modalnya bahkan bisa dari 10.000 kita sudah bisa investasi. Contohnya apa ya? Contohnya saya kasih contoh. Pegadaian. Pegadaian ini tabung emas. Ini kita investasi emas. Kita membahas investasi emas. Nah, di Pegadaian ini ya kan, kita bisa nabung atau investasi saham sekitar paling minimnya 0,1 gram. Nah, harga saham saat ini harga emas saat ini 900-an ya. Mungkin kita 9.000 kita udah bisa beli emas tersebut. Kita udah bisa investasi gitu. Nah, kalau mau beli emas langsung kan mungkin berat ya, 1 gram dengan seharga 900.000 gitu. Kalau saya sih lebih baik sedikit-sedikit tetapi menjadi bukit begitu. Nah, kenapa saya investasi selalu ke emas? Karena emas ini sangat bagus buat investasi. Bisa jadi setiap hari harganya terus menaik. Kemarin saya cek harga itu, harga emas 9 emas antam 951.000. Nah, untuk hari ini 952, naik 1.000, lumayan ya kan. Tinggal dikalikan berapa gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang risiko investasi. Saya mohon maaf jika dari kelompok kami ada kata-kata yang salah atau penempatan katanya yang kurang bagus. Mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.